Bayangkan sebuah pagi yang tenang di tepi hutan tropis. Kabut tipis masih menggantung di udara. Dari kejauhan terdengar suara nyaring, tajam, dan bergema. Seekor burung hitam melesat melintasi langit, ekornya panjang terbelah dua, seperti sepasang gunting yang membuka ke udara. Ia menukik cepat, menyambar serangga di udara, lalu bertengger gagah di ujung ranting tertinggi. Inilah burung serigunting hitam, atau dalam bahasa ilmiahnya, Dicerurus macrocercus. Burung yang kecil namun penuh keberanian, dengan karakter yang unik dan kisah luar biasa di balik tubuh hitam legamnya. Dalam kesempatan video kali ini, kita akan mengungkap semua tentang si penantang langit ini, mulai dari asal-usulnya, ciri fisik yang khas, perilaku cerdik, hingga peran pentingnya dalam ekosistem. Nama, Sri Gunting, berasal dari bahasa Melayu. Gabungan kata Sri sebagai penanda sesuatu yang anggun atau mulia, dan gunting, merujuk pada bentuk ekornya yang panjang dan terbelah seperti gunting. Dalam bahasa Inggris, burung ini disebut Black Drongo, dan termasuk dalam famili Diceruridae, keluarga burung-burung drongo yang tersebar di Asia dan Afrika. Nama ilmiahnya, Dicerurus macrocercus, berasal dari dua kata Yunani, makros, yang berarti panjang, dan kerkos, yang berarti ekor, merujuk langsung pada ciri khas ekornya. Sri gunting hitam berukuran sedang, sekitar 28 hingga 30 cm dari ujung paruh hingga ekor. Meski tidak besar, penampilannya sangat mencolok. Seluruh bulunya berwarna hitam pekat, kadang tampak berkilau kebiruan atau kehijauan saat terkena sinar matahari. Di bagian dada dan perut, bulu-bulunya halus, sedangkan di sayap dan punggung tampak lebih mengilap. Mata Sri Gunting berwarna merah marun atau coklat tua, memberikan kesan tajam dan penuh siaga. Paruhnya pendek, tebal, dan kuat, cocok untuk menyambar serangga di udara. Namun yang paling menonjol adalah ekornya. Panjang, runcing, dan bercabang seperti huruf V. Bentuk ekor inilah yang membuatnya mendapat julukan Drongo dan membedakannya dari burung lain. Burung jantan dan betina memiliki penampilan serupa, meski betina cenderung sedikit lebih kecil. Anak Sri Gunting biasanya berwarna hitam kusam, dengan bulu lebih pendek dan suara lebih lemah. Sri Gunting hitam adalah burung yang luar biasa adaptif. Ia bisa ditemukan di berbagai habitat terbuka seperti ladang dan sawah, kebun dan pekarangan, hutan sekunder dan hutan tepi, padang rumput dan savana, bahkan di area perkotaan dan desa. Ia lebih menyukai wilayah dataran rendah hingga ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Burung ini menyukai tempat terbuka yang memiliki tempat bertengger seperti pohon atau tiang listrik. Secara geografis, Sri Gunting hitam tersebar luas mulai dari India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Tiongkok Selatan, Asia Tenggara termasuk Thailand, Malaysia, dan tentu saja Indonesia. Di Indonesia, mereka umum ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Keberadaannya cukup melimpah, terutama di daerah pertanian dan pinggiran hutan. Sri Gunting dikenal luas karena karakternya yang agresif dan pemberani. Ia tak segan menantang burung yang jauh lebih besar, termasuk elang, burung hantu, atau gagak. Perilaku ini dikenal sebagai mobbing behavior, di mana burung kecil secara aktif mengusir predator yang memasuki wilayahnya. Sri Gunting juga sangat teritorial, terutama saat musim berkembang biak. Ia akan menjaga wilayahnya dengan suara nyaring dan serangan mendadak ke burung lain. Selain pemberani, Sri Gunting juga sangat cerdik. Ia dikenal meniru suara burung lain, termasuk suara peringatan atau suara alarm, untuk mengecoh mereka dan mencuri makanan. Ini disebut kleptoparasitisme vokal. Ia sering mengikuti ternak atau manusia, dan menyambar serangga yang terganggu oleh aktivitas mereka. Perilaku ini dikenal sebagai foraging association, atau pengikut pemangsa besar. Sri Gunting adalah burung insektivora. Ia memakan berbagai jenis serangga seperti capung, belalang, kumbang, ngengat dan kupu-kupu, lebah, lalat besar, semut terbang. Kadang ia juga menangkap laba-laba, cicak kecil, bahkan anak burung kecil jika merasa terancam atau saat sumber makanan utama menipis. Salah satu gaya berburu favoritnya adalah perch hunting,
Ia bertengger di tempat tinggi, lalu terbang menyambar serangga di udara dengan kecepatan tinggi. Ia juga dikenal sangat efisien dalam mengendalikan populasi hama, sehingga di beberapa tempat petani membiarkannya bebas hidup di sekitar sawah. Musim kawin Serigunting Hitam biasanya terjadi antara bulan Maret hingga Juli, tergantung lokasi geografis dan iklim. Burung jantan akan bernyanyi dengan nyaring dan terbang zigzag untuk menarik perhatian betina. Mereka membangun sarang di tempat terbuka, biasanya di ujung ranting pohon atau semak tinggi. Sarangnya berbentuk cawan kecil dari ranting, akar halus, dan serat tumbuhan. Betina bertelur 2-4 butir berwarna putih dengan bintik merah coklat. Kedua induk akan bergantian mengerami telur dan merawat anak-anaknya. Masa inkubasi sekitar 14 hari, dan anak-anak akan meninggalkan sarang pada usia 2 minggu lebih. Serigunting bukan hanya burung biasa. Ia memiliki peran penting dalam ekosistem. Sebagai pemangsa serangga, ia membantu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Ia juga menjadi indikator alami kesehatan lingkungan. Semakin banyak serigunting di suatu tempat, biasanya menandakan populasi serangga yang stabil dan ekosistem terbuka yang sehat. Meski sering hidup sendiri, ia kadang bergabung dengan kawanan burung lain saat migrasi atau berburu, membentuk kelompok campuran yang saling menguntungkan. Saat ini, Serigunting Hitam tergolong sebagai spesies dengan status konservasi, List Concern, oleh IUCN. Namun, beberapa ancaman lokal tetap ada, antara lain penggunaan pestisida berlebihan, hilangnya habitat akibat alih fungsi lahan, perburuan atau penangkapan untuk dipelihara. Upaya pelestarian habitat alami dan edukasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga populasi serigunting tetap stabil di alam. Serigunting hitam adalah bukti bahwa keberanian tidak ditentukan oleh ukuran tubuh. Dengan tubuh kecil dan bulu hitam pekat, ia mampu menantang langit, mengelabui musuh, dan bertahan hidup dalam dunia yang keras. Mari kita jaga keanekaragaman hayati, karena setiap burung, sekecil apapun, punya peran penting bagi alam dan kehidupan manusia.